Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian Fiqhuz Zakah karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita mendapat berkah ilmunya di dunia dan di akhirat, memacu, memotivasi kita untuk menghimpun dana zakat, infak, sedekah di lingkungan kita masing-masing, berbagi kebahagiaan kepada fakir miskin. Kita lakukan dengan ikhlas sebagai khidmah kita untuk kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafi'ina muallimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwaji wa waladi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in ala ma'san fi jami'il malaikatil muqarrabin jami'i awliya illah khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam jami'i immati madhahibina jami'i muassis jam'iyatina nahdlatul ulama jami'i arwahi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal masyariqil ardi wal magharib sunan arwahi abaina mahdim ajlan wa masyayikhina wa masyayikhina khususan muallifi hadzal kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi jami'i masyayikhina sunan Syekh Ahmad Fahimi wa Syekh Muhammad Al-Hasan, seluruh guru-guru kita yang telah berjasa memberikan ilmu dan teladan bagi kita, semoga yang sudah wafat diberikan maghfirah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat berkah ilmu beliau-beliau yang sudah wafat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita sudah sampai pada halaman 70. Bismillahirrahmanirrahim. Inayatul Quran bidzalika munzul ahdil makkiyyi. Inayatul Quran, atensi, perhatian dan kesungguhan Al-Quran, bidzalika dengan tema dan topik pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, munzul ahdil makkiyyi, sejak periode Makkah. Sebagaimana dalam sejarah perjuangan Nabi, ada dua fase yang dilalui Nabi. Yang pertama adalah fase Makkah, fase di mana Nabi baru mendakwahkan Islam dengan keluarga, dengan kerabat, dan secara umum para penduduk Mekah yang hampir-hampir kalah karena ujian yang diterima Nabi dan sahabatnya itu sangat dahsyat. Nabi pernah diembargo kurang lebih 3 tahun karena tidak mau menghentikan kegiatan dakwah. Nabi sering dilecehkan, dilempari kotoran, dimarginalkan posisinya, relasinya. Tetapi Allah Maha Besar, Allah Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah menjaga Nabi dan menolong Nabi. Tentu kita bisa bayangkan bagaimana kondisi sahabat Nabi yang pengikut Nabi kebanyakan adalah kelas ekonomi bawah, para budak, para orang-orang yang ekonominya tertindas. Wa min azharil adillah, termasuk dalil
petunjuk, indikator paling terang, paling jelas ala ihtimamil Islam, atas perhatian Islam, kesungguhan Islam, bimushkilatil faqri, tentang persoalan kefakiran, tentang problem kemiskinan, wa inayatihi, dan perhatian kesungguhan Islam bi amril fuqara, dengan urusan orang-orang fakir, dengan problematika orang-orang fakir, orang-orang miskin. Annahu, sesungguhnya Islam annahu, sesungguhnya Islam, pertama ya, bahwa Islam punya perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Annahu, sesungguhnya Islam, mungdhu buzughi fajril Islam, sejak terbitnya fajar Islam, sejak terbitnya matahari Islam, sinar Islam, cahaya Islam, fi Makkah, tadi di Makkah, sejak Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu. Wal muslimuna, sedangkan orang-orang Islam, yauma idzin, ketika Islam baru terbit, Nabi baru diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, afrodun, itu individu-individu, ma'duduna, yang terbatas, yang bisa dihitung jumlahnya. Kita tahu orang yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah, istri Nabi, Sayyidina Ali dari kalangan anak-anak, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat-sahabat yang sejak awal percaya kepada Nabi, karena memang Nabi tidak punya sejarah latar belakang sebagai orang yang berdusta, karena Nabi punya gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, orang yang ucapannya tidak pernah berdusta, orang yang perilakunya jauh dari kebohongan, jauh dari kemunafikan, dan Nabi terhindar dari penyembahan berhala karena tidak sesuai dengan risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika fajar Islam telah tiba, jumlah orang-orang muslim bisa dihitung. Mutahaduna, mereka tertindas, fi dinihim, di dalam agamanya mereka. Tidak ada kebebasan bagi para pengikut Nabi untuk menjalankan ibadah, bahkan mendeklarasikan Islam saja nyawa menjadi taruhannya. Muharabuna, mereka diperangi, dimusuhi dengan segala cara, fi da'watihim, di dalam dakwah mereka. Mereka dimata-matai, mereka diseksa kalau ketahuan menjadi pengikut Nabi. Mereka terus diawasi gerak-geriknya. Banyak argumentasi mereka itu menuduh agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi ini sebagai agama pemecah belah, karena otomatis ketika anaknya masuk Islam, maka hubungannya dengan kedua orang tuanya, hubungannya dengan saudara-saudara yang lain itu menjadi renggang, karena akidahnya berbeda, ajarannya berbeda, sehingga berada di persimpangan jalan.
Sehingga banyak sekali logika orang-orang kafir Mekah itu supaya Nabi Muhammad itu tidak memecah belah mereka bahkan dengan keluarga. Karena mereka pada dasarnya wajadna aba'ana, mereka mengikuti bapak-bapak mereka yang sudah tergoda oleh jalan setan. Karena pada waktu Nabi lahir banyak sekali berhala baik yang di dalam Ka'bah atau di luar Ka'bah. Sudah melenceng dari ajaran leluhurnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tauhidullah, mengesahkan Allah. Laisa lahum daulatun, laisa tidak ada lahum bagi orang-orang Islam daulatun, negara. Orang Islam belum punya power politik yang memadai untuk membangun sebuah negara. Mereka masih menjadi kaum minoritas, masih lemah bergening politiknya, bergening posisinya. Wala kayanun siasion, tidak punya eksistensi politik. Karena jalur perdagangan dikuasai oleh kafir Mekah. Jalur-jalur ekonomi, jalur-jalur hubungan diplomasi dengan kerajaan yang lain dikuasai oleh kelompok mereka. Jadi mereka ingin mempersempit gerak Islam, mereka ingin bahkan membumi hanguskan Islam, dan sasaran utama adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka tahu bahwa Nabi ini adalah seorang yang sangat terhormat. Istrinya Sayyidah Khadijah adalah seorang saudagar yang kaya raya, dan Nabi berada di perlindungan pamannya yang sangat dihormati, yaitu Abu Thalib, pemimpin Makkah pasca kakeknya Abdul Muthalib. Jadi mereka sulit untuk menyentuh Nabi karena Abu Thalib juga melakukan baiat kepada kerabatnya untuk melindungi keponakannya Muhammad tanpa melihat agamanya, dan mereka membaiat berjanji untuk melindungi nyawa Nabi Muhammad. Jadi mereka berpikir dua kali kalau ingin membunuh Nabi. Siasat ini kan dilakukan pasca wafatnya Sayyidah Khadijah dan wafatnya Abu Thalib. Tidak ada pelindung utama bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kondisi orang-orang Islam pada periode Mekah. Mereka terbatas, pergerakannya dipersempit oleh orang-orang kafir, dakwahnya dipersulit. Para pengikut Nabi kalau ketahuan dan itu lahir dari golongan Buddha akan diseksa sampai mereka kembali kepada agama nenek moyang. Nabi itu tentu saja belum punya negara dan belum punya posisi politik yang sepadan, karena ini baru merintis sebuah perjuangan besar. Karena pada posisi seperti itu, karena ada hadzal janibu, aspek ini al-insaniyu yang sifatnya kemanusiaan, al-istimaiyu yang sifatnya sosial, janibari ayatil fuqara, aspek atau sisi memperhatikan, menjaga hak-hak orang-orang fakir wal masakini dan orang-orang miskin, maudhi'a inayatin, itu menjadi tempat perhatian, tempat perjuangan yang sesungguhnya, balighatin yang banget atau puncak. Jadi topik menjaga hak-hak orang fakir miskin, menyantuni mereka, berbagi kebahagiaan dengan mereka, itu sudah menjadi topik utama sejak periode Makkah, sejak Islam terbit pertama kali di tanah suci Makkah. Wahtimamin mustamirin, dan
perhatian yang kontinu, tidak pernah berhenti. Minal Qur'anil Karim, dari Al-Quran yang mulia. Jadi tema pengentasan kemiskinan, perhatian Islam terhadap nasib fakir miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, itu sejak awal sudah dideklarasikan Islam, sudah sudah didorong oleh Islam secara sungguh-sungguh, secara kontinu ya. Itulah menjadi spirit utama ajaran Islam. Zakaruhul Quran, disebut itu tentang itu, perhatian Islam terhadap fakir miskin itu disebut oleh Al-Quran ahyanan, kadang-kadang, bismi it'amil miskin, dengan nama memberikan makan kepada orang miskin, wal haddi alaihi, dan mendorong ya, proaktif mengajak orang lain untuk menyantuni orang miskin. Wahyanan, dan kadang-kadang tahta unwanil infak, di bawah tema menginfakkan harta, mimma razaqallah, dari sesuatu yang Allah berikan rizki. Dalam surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian rizki yang diberikan Allah, orang-orang Muslim, orang-orang mukmin itu menginfakkan hartanya. Menurut para ulama, infak itu tasarruful mal li ta'atillah. Infak itu membelanjakan harta untuk taat kepada Allah. Ada kalanya wajib, seperti memberikan nafkah kepada keluarga, anak istri, bapak ibu. Ada kalanya kepada orang lain, contohnya zakat. Ada kalanya infak itu sunnah, seperti sedekah, infak, hadiah, sedekah kepada fakir miskin, menginfakkan harta untuk pembangunan madrasah, masjid, dan tempat-tempat ibadah yang lain, memberikan hadiah, hibah gitu. Watarotan, dan satu tempo, bismi ada haqqis sa'il, dengan nama memberikan hak kepada orang yang minta, wal mahrumi, dan orang yang terhalang ekonominya, orang-orang yang mengakses sumber-sumber ekonomi. Wal miskini, dengan nama orang miskin, wa ibnis sabil, dengan nama ibnus sabil, orang-orang yang bepergian tanpa modal yang cukup, yang dikhawatirkan terlantar ya di dalam perjalanannya. Wa tauron, dan satu putaran, satu tempo, kadang tema tentang riayatul fuqara wal masakin ini biunwani ita zakat, dengan tema memberikan zakat. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain, minal asma'i, dari beberapa nama, wal anawin, dan beberapa judul, beberapa tema, tetapi substansinya sama. Wal khulfu lafdziyun, istilahnya itu beda-beda, tetapi substansinya sama, yaitu bagaimana Islam membangun kesetiakawanan sosial, bagaimana Islam membangun kolektivitas umat, bagaimana Islam membangun tradisi berempati kepada orang lain, baik dengan lisan dan dengan tindakan nyata. Bagaimana Islam membuang egoisme personal, bagaimana Islam membuang sifat keakuan, membuang sifat mementingkan diri sendiri. Islam
melatih mental altruisme atau melatih mental menolong orang lain, membantu orang lain, memperhatikan nasib orang lain, khususnya nasib mereka yang tertindas, mereka yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka yang setiap saat selalu dihantui kelaparan, selalu dihantui kemiskinan. Tentu sering kali kita membaca ya, misalnya ayat-ayat Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Misalnya itu jelas sekali bagaimana orang-orang yang tidak tergerak untuk memberikan makan orang-orang miskin, menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, itu tergolong mukadzibuddin, orang-orang yang mendustai agama. Katanya beragama tetapi perilakunya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Ini tentu evaluasi ya buat kita bersama, supaya kita berlatih untuk menghilangkan egoisme, sifat mementingkan kepentingan sendiri, karena Islam berbasis altruisme, berbasis suka menolong orang lain, mementingkan kepentingan orang lain. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain meskipun mereka sendiri itu dalam kondisi yang susah. Ini tentu moralitas yang luar biasa yang berhasil dibangun Nabi mungzul ahdil makiyyi, sejak periode Makkah. Jadi ciri Islam yang sejak awal dibangun oleh Nabi adalah altruisme, pemikiran dan perbuatan yang mementingkan orang lain. Sehingga kalau kita mengaku umat Islam, maka kita harus senang berbagi kebahagiaan kepada orang lain, gemar bersedekah, gemar membantu menolong orang lain, gemar meringankan beban orang lain, khususnya mereka yang tentu sangat membutuhkan pertolongan kita, fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang tidak punya sumber ekonomi yang tetap, yang setiap hari tidak jelas apakah bisa makan atau tidak, hidupnya di bawah garis kemiskinan, di bawah standar kelayakan. Sehingga program koin Lazisnu dengan one day 500 itu, satu hari 500 rupiah, yang kalau kita total satu bulan itu 15.000, itu ternyata dampaknya luar biasa. Memang kecil 500 rupiah itu, tetapi kalau kita gabung kali 100 orang, kali 200 orang, kali 500 orang, kali 1000 orang satu kampung, maka akan menjadi salah satu kekuatan untuk menggerakkan program-program sosial strategis umat Islam, menyantuni fakir miskin, memberikan beasiswa pendidikan kepada anak yatim, meramaikan kegiatan keagamaan di kampung itu, dan lain-lain. Jadi kecil tapi kalau bersama akan menjadi besar. Ini namanya sedekah kolektif, sedekah yang kemudian disatukan dan menjadi kekuatan transformasi sosial yang besar di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita harus berpartisipasi. Ini adalah program yang luar biasa yang didorong oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan pilot projectnya Lazisnu dari Sragen, yang dengan koin itu yang 500 rupiah per hari itu bisa menghasilkan bermiliar-miliar dengan manajemen yang amanah, yang bisa dipercaya. Kalau tidak salah tahun 2019 sudah sekitar 8 miliar angka penghimpunan koin Lazisnu
Sragen. Tentu kalau mereka bisa, kita tentu bisa. Kita mulai dari desa kita masing-masing ya, dari lingkungan kita masing-masing. Berlatih manajemen yang amanah, yang transparan, yang akuntabel. Insya Allah kepercayaan masyarakat akan tumbuh secara bertahap. Wahasbuna, cukup bagi kita naqro'a, kita membaca visualil makkiyah, di surat-surat makkiyah, surat-surat yang turun di Makkah, hadhihin namadija, contoh-contoh ini bahwa Islam betul-betul punya atensi yang besar, punya perhatian yang besar, punya totalitas komitmen untuk menolong dan membantu kebutuhan-kebutuhan orang-orang fakir miskin dan kelompok marginal lainnya di tengah-tengah masyarakat. Min ayatil kitab, dari ayat-ayat Al-Quran Al-Aziz. Ini dicontohkan ya beberapa ayat. It'amul miskin min lawazimil iman. It'amul miskin min lawazimil iman. Memberi makan orang miskin, it'amun miskin, min lawazimil iman, termasuk dari keniscayaan keimanan, termasuk dari perbuatan yang inherent di dalam keimanan. Artinya kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, maka sudah niscaya kita akan berbuat memberikan makan orang miskin. Karena itu termasuk doktrin yang inherent di dalam keimanan. Jadi it'amul miskin min lawazimil iman. Jadi memberikan makan orang miskin itu sebuah tindakan yang menyatu di dalam keimanan. Fafi suratil Muddassir, di dalam surat Al-Muddassir, surat yang tentu termasuk surat yang awal ya. Wahya, surat Muddassir itu min awailima, termasuk dari surat yang awal-awal nuzila yang diturunkan minal Quran, dari Al-Quran. Surat Ya Ayyuhal Muddassir itu termasuk surat-surat awal yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'arridu lanal Qur'anu, Al-Qur'an menyinggung kepada kita masyhadan, satu tempat persaksian, mim masyahidil akhirah, dari beberapa persaksian akhirat. Siapa itu yang disinggung oleh Al-Qur'an sebagai salah satu saksi atau tempat persaksian di akhirat? Masyhada ashabil yamin, yaitu tempat persaksiannya orang-orang yang beruntung, yang diberi nama ashabul yamin, orang-orang yang memperoleh buku catatan amal dari tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang kok diberikan catatan amal, rapot amalnya ini dengan tangan kanan, ini adalah sebuah tanda bahwa dia akan dihitung, dihisab amalnya dengan cepat. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mudah hitungannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada keluarganya dengan bahagia, dengan raut muka yang ceria, sebagai indikator tiket masuk surga. Kebalikannya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, tapi orang yang diberikan rapot amalnya, catatan amalnya itu di belakang punggungnya ini. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Itu menjadi tanda, menjadi tiket dia dilempar di neraka sa'ir. Dia bersedih, susah itu. Jadi ashabul yamin ini adalah tanda
ahlul jannah, penduduk surga. Minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, di mana? Fi jannatihim, di surga-surga mereka. Bagaimana perilaku ashabul yamin ini di surga? Yatasaaluna, mereka pada bertanya. Anil mujrimin, dari orang-orang yang berbuat jahat. Bahasa ulama kita lacut, orang-orang yang suka melanggar, orang-orang yang kejam. Minal kafarati, dari orang-orang kafir, wal mukadzibina, dan para pendusta. Kalau kita kembali kepada sejarah Nabi, maka al-mujrimun itu ya seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, orang-orang yang ganas karena menyiksa para pengikut Nabi dan berusaha untuk membunuh Nabi. Kalau kita baca buku sejarah, sebenarnya perang Badar ini sudah tidak akan terjadi karena sudah damai. Orang-orang Islam tidak mengganggu perniagaan orang-orang Mekah ke Syam atau ke Syria. Tetapi Abu Jahal tidak mau, ngapain kita membawa pasukan yang besar kalau kembali dengan tangan hampa. Ini sudah waktunya kita menghancurkan Muhammad dan para pengikutnya. Akhirnya mereka terprovokasi oleh Abu Jahal itu, dan kemudian pecahlah perang yang pertama di dalam Islam, yaitu perang Badar. Jadi ada provokasi namanya Abu Jahal itu. Orang yang beringas, kejam, dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laknatullah alaihi. Orang-orang yang masuk surga ini bertanya kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa dan kemaksiatan ini, dari orang-orang kafir dan para pendusta. Waqad adbaqat alaihimun nar, sedangkan orang-orang ini sudah ditutupi, sudah dibungkam dengan api neraka, sudah dibakar dengan api neraka. Fayas'aluna, maka ashabul yamin ini bertanya kepada ashabul mujrimin, ya, kepada mujrimun itu orang-orang yang di neraka itu, amma ahalla bihim hadal adab, amma dari sesuatu ahalla yang manggon, ya, yang mereka rasakan, bihim kepada mereka, hadal azab, seksa ini. Kira-kira apa seksa yang kau rasakan? Kira-kira apa seksa yang kau dapatkan? Fakana, maka ada min asbabihi, termasuk mereka menerima seksa, wa mujibadi, dan keharusan mereka menerima seksa. Apa sebabnya? Atau amma ahalla, tadi itu ahalla, menghalalkan. Mengapa Allah menghalalkan kepada mereka seksa ini? Maka fakana min asbabihi wa mujibatihi ihmalu haqqil miskin. Faktor penyebab utama kenapa mereka menerima seksa yang pedih itu ihmalu haqqil miskin, menelantarkan hak-hak orang miskin, tidak memberikan hak-hak orang miskin. Watarkuhu, meninggalkan hak-hak orang miskin. Li an yabilju, sedangkan mereka merasakan beratnya lapar. Lapar seperti menerkam mereka. Wal arotan hasyuhu, mereka bahkan telanjang, penuh dengan kecacatan yang seperti menggigit mereka, penuh dengan kekurangan. Wahum, sedangkan mereka yang diberikan anugerah lebih baik dari Allah, punya kecukupan rizki, punya kelebihan rizki, anhu mu'ridun, dari nasib orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang dililit problem kelaparan, problem kemiskinan, kekurangan, ini berpaling.
Mereka apatis, acuh tak acuh, tidak punya perhatian, tidak punya langkah nyata untuk menyantuni mereka. Ini tentu tamparan ya bagi kita bersama. Apakah di dalam kehidupan kita sudah punya perhatian yang cukup kepada tetangga-tetangga kita yang miskin, orang-orang tua yang tidak selalu diperhatikan oleh anak-anaknya, jauh dari anak-anaknya, orang tua yang setiap hari mencari sesuap nasi. Tentu kita harus melatih diri kita untuk berderma, berbagi apa yang kita punya kepada mereka. Kita punya nasi, kita berikan mereka nasi. Kita punya uang, kita santuni mereka dengan uang. Kita punya buah-buahan, kita kasih mereka supaya mereka merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Tidak hindari sifat-sifat egois, mementingkan diri kita sendiri, apatis, acuh tak acuh melihat problem di sekeliling kita. Kita menjadi orang yang hanya mementingkan diri kita, itu bukan ajaran Islam. Qala ta'ala, Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa manusia dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia perbuat, rohina, itu digadaikan, tergadai. Artinya dia akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dia lakukan. Illa ashabal yamin, kecuali golongan yang disebut Allah ashabul yamin. Yang tadi saya sampaikan, orang yang nanti pada yaumul mahsyar, di saat manusia dikumpulkan di satu tempat, itu diberikan buku catatan amal dari arah depannya melalui tangan kanannya, sebagai tanda bahwa itu menjadi tiket untuk masuk surga. Bagaimana ashabul yamin? Fi jannatin, di surga, yatasaaluna, mereka bertanya, anil mujrimin, tentang orang-orang yang kejam, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang suka melakukan dosa dan kemaksiatan. Bagaimana pertanyaan ashabul yamin kepada al-mujrimun ini? Ma salakakum fi saqar. Ma, apakah salah yang menjadi salakah yang menjadikan kamu bertempat, menggiring kum kepada kamu fi saqar, di neraka saqar. Apa yang membuat kamu menapaki dan masuk di neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Jawaban yang pertama, mengapa mereka masuk neraka? Jawaban yang pertama adalah karena mereka tidak melakukan sholat. Ini menjadi pendidikan penting ya bagi kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, lingkungan kita, masyarakat kita, kampung kita, supaya meramaikan masjid, musola, pondok pesantren, majelis taklim yang lain dengan ibadah sholat. Masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang belum melakukan sholat secara istiqamah. Banyak dari mereka yang masih enggan dan malas mengerjakan sholat. Ini tanggung jawab kita, memberikan keteladanan, mendakwahkan, mengajak mereka supaya mau mengerjakan sholat. Karena kewajiban sholat adalah kewajiban yang sangat fundamental di dalam Islam. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, mengapa mereka masuk neraka selain tidak sholat? Yang kedua adalah walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin.
Jadi mereka hidupnya hanya untuk mereka saja. Hidupnya hanya untuk kepentingan perutnya saja. Mereka tidak mereka tidak melihat tetangganya yang tidak kuat makan, mereka tidak melihat tetangganya yang setiap hari perutnya lapar, anak-anaknya tidak jelas apakah bisa makan apa tidak. Wa kunna, dan kami nakhudu ma'al khaidin, tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Maksudnya kita selalu bersama golongan kita dalam kebatilan, membicarakan hal-hal yang batil dan melakukan hal-hal yang batil. Jadi istilahnya tidak pernah mentas, artinya mereka tenggelam dalam dunia hitamnya. Apakah minum minuman keras, apakah bermain judi, apakah melakukan zina, apakah membunuh orang, menindas orang. Jadi mereka tenggelam dalam dunia kegelapan bersama dengan kelompoknya. Belum sempat mereka bertobat, melakukan sholat, kemudian memberikan makan orang-orang miskin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kemudian yang keempat, mengapa mereka bisa masuk neraka Sakor? Karena mereka mendustakan hari akhirat. Mereka tidak percaya bahwa nanti ada siksa kubur, bahwa nanti ada hari kiamat yang akan menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Jadi 4 faktor itu, dan di dalam 4 faktor itu ada faktor yang kedua yang menjadi konsentrasi kajian ini adalah walam naku, dan saya tidak termasuk nut'imul miskin, memberi makan orang-orang miskin. Tentu 4 faktor ini harus kita obati ya, karena kita ingin menjadi hamba Allah yang diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu tanda kebahagiaan tentu kita diberikan keselamatan di dunia dan lebih-lebih di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Tentu kita dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, masyarakat kita, dari lingkup yang paling kecil saja, keluarga kita, satu rumah dengan kita, yang serumah dengan kita, harus kita latih untuk sholat. Diusahakan dengan berjamaah. Lebih baik berjamaah di masjid, di musola. Kalau jauh dan sulit atau ada kesibukan, berjamaah dengan keluarga, bersama anak dan istri. Pokoknya dalam satu rumah kita usahakan dalam satu kapal perjalanan menuju akhirat. Jadi ibadah sholat adalah ibadah utama untuk membangun kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, kita harus bertekad untuk bersedekah. Walau qalilan, meskipun tidak banyak, meskipun hanya sedikit. Setiap hari kita usahakan bersedekah. Kita masih ingat ya, di dalam surat Al-Munafiqun itu, ketika orang mau meninggal itu, dia minta pada Allah untuk diundur kematiannya. Dia hanya ingin bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dia ingin berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Jadi meskipun 500 per hari kita usahakan, karena itu menjadi ladang amal kita, menjadi investasi kita di akhirat yang sangat besar. Meskipun di dunia nilainya hanya 500. Kita usahakan bersedekah seminggu sekali kepada orang-orang di sekitar kita, sesuai dengan kemampuan kita, supaya hati kita ini tidak keras, tapi hati kita ini tersentuh oleh
apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika orang tidak mampu makan, ketika orang dililit problem kemiskinan dan kelaparan, kita mengulurkan tangan kita sesuai dengan kemampuan kita, berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu sebuah kepuasan spiritual, kepuasan sosial, dan kita lakukan dengan ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu. Langkah yang ketiga, tentu kita harus mujalah satu solehin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kita harus mentas ya, jangan biarkan badan kita ini berkomplot dengan orang-orang yang menjadi calon ahli neraka. Di mana itu orang-orang yang baik? Ya di masjid. Kita sholat berjamaah di masjid, itu kita berarti berkumpul, berteman, berkomplot dengan orang-orang yang baik. Karena obat paling mujarab untuk bertaubat adalah wa khulata'uhu sholihin. Teman-teman pergaulannya itu orang-orang yang baik. Kan ada hadis Nabi itu ya, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihah wa auladuhu abrarun wa khulata'uhu sholihin wa yakuna rizquhu fi baladi. Jadi kalau istri kita ini solehah, anak-anak kita ini baik-baik, berbakti, teman pergaulan kita itu orang-orang solih, orang-orang yang baik, dan rizki kita ini dari daerah kita tidak jauh, itu salah satu indikator kebahagiaan seseorang. Tentu kebahagiaan yang jangka panjang, kebahagiaan di dunia ila yaumil jaza, sampai kebahagiaan akhirat di hari pembalasan. Dan yang keempat, tentu dengan keimanan kita yang kuat, dengan aktivitas kita yang berkumpul dengan orang-orang yang baik, kita mengikuti pengajian mereka, meskipun seminggu sekali kita ikut pengajian di masjid misalnya, kita akan bertambah keimanan kita, pengetahuan kita, sehingga kita mantap bahwa memang nanti itu ada yaumul ba'si, hari di mana Allah membangkitkan orang yang meninggal dari alam kuburnya, yang dikatakan yaumul qiyamah, yaumuddin. Makanya pada awal-awal surat itu ada keterangan wabil akhiratihum yuqinun. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang yakin bahwa nanti ada hari akhirat, hari pertanggungjawaban amal kita. Apa maksudnya? Kalau amal kita baik, banyak yang baik, insya Allah kita termasuk ahlul jannah. Ini seperti keterangan dalam surat apa, Al-Qari'atu mal-Qari'ah itu, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashin mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ainil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Orang yang timbangan amalnya ini berat, banyak baiknya, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, dia nanti di dalam kehidupan yang penuh dengan keceriaan, kesenangan. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, orang-orang yang timbangan amalnya itu ringan, maksudnya kebaikannya tidak banyak, sedikit, fa ummuhu hawiyah, dia akan dilempar, tempat mengungsinya di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Hawiyah adalah neraka yang di dalamnya banyak api yang apa namanya, menyentuh, membakar sampai ke jantung manusia. Sehingga dengan kita konsep wong kang soleh kumpulono, orang-orang yang baik kita jadikan teman, dengan melakukan sholat berjamaah di masjid, mengikuti pengajian meskipun seminggu sekali, meskipun insya Allah keimanan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, dan insya Allah Allah memberikan tambahan keyakinan kita bahwa nanti memang ada yaumul ba'si, hari kebangkitan manusia dari alam kubur,
dan di hari itu ada amal kita. Kita teruskan, wa mithlu it'amil miskin, hukumnya sama dengan memberikan makan orang miskin. Itu apa? Kiswatuhu, memberikan pakaian supaya mereka punya pakaian yang pantas. Wa iwa'uhu, memberikan mereka tempat. Kalau mereka tidak punya tempat, kita kasih tempat. Wa ri'ayatu daruratihi, dan menjaga kebutuhan-kebutuhan primernya. Mana yang belum kuat makan, mana yang belum punya tempat tinggal, mana yang tidak layak pakaiannya, mana yang anaknya belum sekolah, mana yang sakit tapi tidak punya biaya untuk berobat. Ini termasuk darurat, kebutuhan-kebutuhan primer. Tidak hanya sandang papan pangan, tidak hanya pakaian, tempat tinggal dan makan. Sekarang kan ditambah ada kebutuhan pendidikan, khususnya untuk anak-anak mereka, ada kebutuhan kesehatan. Kalau mereka sedang sakit, bagaimana pengobatannya? Ini termasuk darurat, kebutuhan-kebutuhan primer, kebutuhan-kebutuhan yang harus ada, karena kalau tidak ada membahayakan jiwa seseorang. Wahajati, dan menjaga kebutuhan-kebutuhannya, terutama kebutuhan sekunder. Pasca kebutuhan primer, tentu kalau bisa juga kebutuhan-kebutuhan sekunder. Wa fi suratil qalami, di dalam surat Al-Qalam, tadi di surat Al-Muddatsir, sekarang di surat Al-Qalam. Yaqussu, bercerita Allah ala ibadihi, atas hamba-hamba Allah. Bercerita tentang apa? Qissata ashabil jannati, kisah para penghuni surga. Cerita apa? Alladzina, cerita orang-orang tawa'adu, yang pada berjanji orang itu. Ayaktafu, supaya mereka memetik simaroha, buah-buahnya, bilailin, pada waktu malam. Jadi ahli surga ini cerita orang-orang yang berjanji memetik buahnya di malam hari, liyuharrimu minhal masakin, untuk menghalang, tutup celah bagi orang-orang miskin, alladzina tadu, yang mereka terbiasa, ayusibu syai'an min khairiha, mereka terbiasa sesuatu dari buah-buahan itu, yaumal hasad, pada hari panen, ya, pada hari memetik buah itu. Artinya ketika hari panen kan, ya mereka mendapat sisa lah, mendapat imbalan sedikit. Tapi orang-orang itu pada berjanji, yuk kita panen pada malam hari supaya orang-orang miskin ini tidak dapat bagian. Fahalat bihim uqubatullah. Maka karena ini mereka kemudian tertimpa seksa Allah. Nah, halat di sini bisa bermakna manggon. Artinya mereka kemudian langsung tertimpa siksa Allah. Sifatnya uqubah al-ajilah, yang cepat. Tidak hanya al-ajilah, tidak hanya nanti di hari akhir, tetapi fahalat bihim uqubatullah al-ajilah, siksa Allah yang langsung bisa dilihat, gara-gara mereka menelantarkan dan menghalangi bagian orang-orang fakir miskin. Nah, ini ada dalam surat Al-Qalam, panjang sekali, ayat 19 sampai 33. Bismillahirrahmanirrahim. Fatafa 'alaiha dha'ifum min rabbika wa hum naimun. Fatafa 'alaiha dha'ifun, maka ngubengi, ya, kalau bahasa terjemahnya
kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu, wahum naimun, ketika mereka sedang tidur. Sebelum mereka panen sudah dihancurkan sama Allah, karena mereka berjanji untuk memetik buahnya pada malam hari dengan tujuan supaya orang-orang fakir miskin tidak dapat bagian. Fa'asbahat kasori, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Fatanadaw musbihin, lalu mereka memanggil di pagi hari. Mereka heran, loh kenapa kok bisa seperti itu? Anighdu ala harfikum in kuntum sorimin. Pergilah di waktu pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Fangtolaku wahum yatakhafatun, maka mereka pergi berbisik, alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin, pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebunmu. Wahudau ala hardin qadirin. Masya Allah. Wahudau ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Tatkala mereka melihat kebun itu yang dirusak oleh Allah menjadi hitam, gelap gulita, mereka berkata, inna ladallun, sesungguhnya kami benar-benar orang yang sesat. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita juga termasuk orang-orang yang dihalangi untuk memperoleh hasil dari kebun kita sendiri. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang bijak, orang yang paling baik pemikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka kemudian berkata, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang menganiaya, orang-orang yang hanya memikirkan perutnya saja, orang-orang yang berniat jahat karena tidak punya empati, tidak punya kepedulian kepada orang-orang miskin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya celah mencela. Mereka justru bertikai sendiri karena sudah berjanji mau memanen di malam hari, ternyata dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Lalu mereka berkata, ya wailana, alangkah celaka kita, inna kunna taghin, sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang jahat, orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Asa rabbuna, semoga Tuhan kami mengganti kepada kami yang lebih baik dari yang buah yang hancur ini, kebun yang hancur ini. Inna ila rabbina raghibun, sesungguhnya kami kepada Tuhan kami itu cinta, memohon ampunan, mengharapkan ampunan. Kadzalikal azabu wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ini kadzalikal azab, begitulah siksa
yang ditimpakan Allah kepada orang-orang yang sudah berniat jahat karena menghalangi bagian orang-orang fakir. Wala adzabul akhirati akbar, dan sungguh siksa akhirat itu lebih berat, lebih besar, lebih pedih. Laukanu ya'lamun, jika mereka tahu. Ini surat Al-Qalam 19 sampai 33. Ini peringatan buat kita ya, bahwa orang yang menghalangi rizki bagian orang-orang fakir miskin itu tertimpa akibatnya, tertimpa ujian yang berat, tertimpa musibah yang berat. Itu tidak di akhirat nanti, di dunia Allah sudah menurunkan azab itu, siksa itu, apalagi nanti di akhirat. Wala adzabul akhirati akbar, siksa akhirat lebih dari itu. Inginnya mendapat bagian yang lebih besar, tetapi justru tidak mendapatkan apa-apa. Inilah kesimpulan yang penting kita pahami bersama, bahwa ketika kita memperhatikan nasib orang-orang fakir miskin, insya Allah rizki kita justru bertambah-tambah. Meskipun pada hakikatnya berkurang, tetapi rizki kita itu justru akan bertambah-tambah. Ini sudah firman Allah, mathalu ma yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu laksana satu biji, yang satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, satu biji menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu tangkai ini ada 100 biji. Jadi bersedekah satu biji dibalas Allah minimal 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan balasannya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sedangkan orang-orang yang tidak memberikan hartanya kepada orang lain, hakikatnya hartanya tidak berkurang. Dalam kasat mata, dalam mata biasa, harta itu tidak berkurang, tetapi Allah akan menghancurkan harta bendanya itu sehingga justru dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita menginfakkan harta kita, misalkan ada program tadi ya, koin 500 rupiah per hari, itu hakikatnya harta kita berkurang. Tetapi dalam pandangan Allah tidak. Justru harta kita yang melimpah ruah. Insya Allah dengan keyakinan ini, harta kita menjadi berkah dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.